Sejarah dan rahasia Surya Majapahit. Pendiri Majapahit mencoba mengungkapkan bahwa Surya Majapahit merupakan poros kosmis, pusat dunia, titik asal muasal, akar segala akar, sangkan paran, atau aksis mundi. Dalam banyak segi, kosmologi agama Jawa yang tercermin dalam Surya Majapahit meluas, mengintegrasikan pengetahuan alam dan kepercayaan metafisika. Sebagaimana tercermin dalam sistem perbintangan, pertanian, kemasyarakatan maupun kesenian masyarakat Majapahit. Surya Majapahit juga merupakan dua ajaran suci Jawa, yaitu Hastagina dan Hastabrata, yang menggambarkan tentang laku seorang pemimpin dan gambaran penghadiran manusia yang memiliki faedah bagi orang lain. Dalam konteks ini, ajaran Surya Majapahit merupakan ajaran universal bahwa sebagai manusia kita harus memberikan manfaat bagi orang lain dan seluruh manusia adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri yang harus memiliki sifat-sifat dewa atau ketuhanan agar mampu menjalani laku suci. Dengan kata lain, dalam raga manusia Hastawarna atau Hastabrata merupakan persatuan dan kesatuan yang tak terpisahkan, ibarat jantung dengan denyutannya, yaitu yang disebut pramana. Hastabrata atau Hastawarna dapat pula menjadi suatu penggambaran sebagian sifat ketuhanan yang merupakan kesatuan kehalusan manusia yang disebut sukma, yang menghidupi jiwa dengan perantara pramana. Bila manusia menemui ajalnya atau lampus, pramana akan hilang dari raga, jadi yang mati adalah raga, namun sukma dan jiwa saling mengemban untuk tetap hidup. Di masyarakat Jawa, ajaran tersebut dinamakan Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan artinya asal, paran artinya tujuan, dumadi artinya ciptaan. Belum ada penelitian yang membahas secara detail makna simbol Surya Majapahit sebagai lambang kerajaan Majapahit. Demikian pula dengan penghadiran dan perwujudan Surya Majapahit sebagai lambang kerajaan. Melihat positioning penelitian yang pernah ada, maka nampak originalitas penelitian yang akan dilakukan. Konteks penelitian ini memandang Surya Majapahit sebagai sebuah bentuk budaya, yakni artefak yang berisikan wacana representasi diri, yang dikerangkai aspek ideografis penggagasnya dan budaya yang melahirkannya. Berkait dengan hal tersebut, guna memahami pengalaman, pikiran, perasaan, serta makna atau nilai yang ada di balik Surya Majapahit, harus diungkapkan bagaimana kehidupan sosial, politik, agama, atau faktor lain yang relevan dengan gagasan perwujudan Surya Majapahit tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat itu, dapat dikatakan bahwa nilai artistik Surya Majapahit adalah manifestasi dari faktor objektivitas karya sebagai kondisi visual ornamen yang ada. Selain juga oleh karena faktor ideologi kerajaan Majapahit, seiring dengan kondisi sosial budaya serta politik, juga kehidupan masyarakat kerajaan Majapahit sebelumnya. Simbol merupakan komponen utama kebudayaan. Di dalam simbol tersimpan berbagai makna, antara lain gagasan, abstraksi, pendirian, pertimbangan, hasrat, kepercayaan, serta pengalaman tertentu dalam bentuk yang dipahami, atau lebih tepat dihayati secara bersama. Pada sisi yang lain, manusia adalah makhluk yang bergantung pada jaringan makna yang ditenunnya sendiri. Simbol adalah tanda khusus yang bersifat manasuka atau arbitrter, atau tidak sama dengan yang ditandai,
dan hanya bisa dimengerti dalam konteks yang ditafsirkan oleh kebudayaan itu sendiri atau bersifat kultural spesifik. Begitu pula dengan Surya Majapahit, di dalamnya tersimpan konsep pikir sang pembuat tentang gagasan, pengalaman hidup, hasrat, dan mungkin ideologinya yang diinterpretasikan dalam Surya Majapahit. Surya Majapahit dipandang sebagai artefak yang berisikan wacana representasi diri yang dikerangkai budaya yang melahirkannya. Wacana ini tercermin melalui bentuk atau sosok objek pada Surya Majapahit, serta makna yang tersirat di balik bentuk artefak. Makna yang dicari merupakan makna eksistensial dari konteks penggagas. Lambang Surya Majapahit merupakan hasil perpaduan dua kepercayaan, yaitu agama Hindu dan agama asli, yang dijadikan sebagai lambang kerajaan Majapahit pada masanya. Analisis pada lambang ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain: pertama, analisis mengenai Dewa Tanawa Sangha yang merupakan bentuk dari dewa yang berada pada lambang. Kedua, mengenai Dewa Lokapala yang merupakan pancaran sinar pada lambang. Dan ketiga, mengenai unsur bentuk dari lambang. Lambang Surya Majapahit ini mempunyai ciri terdapat bentuk 8 dewa yang setingkat menguasai arah dan berporos kepada Dewa Siwa sebagai penentu utama. Sinar matahari diubah hanya bersudut 8 sesuai arah mata angin. Dewa-dewa yang tampak pada lambang Surya Majapahit disebut dengan Dewa Tanawa Sangha. Dewa Tanawa Sangha merupakan 9 aspek Hyang Widi, esa dalam banyak sebagai Dewa Siwa yang mengisi semua penjuru mata angin. Di timur Dewa Iswara, tenggara Dewa Maheswara, selatan Dewa Brahma, barat daya Dewa Rudra, barat Dewa Mahadewa, barat laut Dewa Sangkara, utara Dewa Wisnu, dan timur laut Dewa Sambu. Dewa-dewi tersebut awalnya diambil dari panteon Hindu, agama yang telah berkembang sebelum masuknya Islam. Dewa penjaga arah mata angin dalam agama Hindu disebut Hasta Dikapalaka atau Dewa Tanawa Sangha. Makna yang terdapat pada Dewa Tanawa Sangha diambil dari warna, senjata, dan arah mata angin atau tempat masing-masing dewa digambarkan pada lambang. Warna yang menggambarkan masing-masing dewa mewakili gambaran sifat yang dimiliki oleh dewa tersebut. Demikian pula gambaran senjata yang dibawa oleh masing-masing dewa juga menggambarkan sifat ataupun mewakili dari sosok dewa tersebut. Berikut merupakan penjelasan tentang senjata para dewa. Adapun atribut para dewa yang digambarkan adalah A. Cakra, B. Trisula, C. Braja, D. Padupan, E. Danda, F. Moksala, G. Nagapaksa, dan H. Hangkus. 1. Cakra. Simbol cakra diwujudkan dengan gambar anak panah yang pada bagian ujungnya merupakan roda bergerigi. Pada sekeliling simbol cakra terdapat motif lidah api yang mengitari simbol cakra. Cakra yang terletak di arah mata angin utara merupakan lambang senjata milik Dewa Wisnu. Cakra merupakan simbolisasi roda kehidupan yang terus berputar, kadang di atas dan kadang di bawah, mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur, eling, lan waspada. Dewa Wisnu merepresentasikan watak welas asih terhadap manusia di dunia. Dewa Wisnu merupakan salah satu dewa utama agama Hindu atau Trimurti sebagai dewa pemelihara. Dalam cerita pewayangan, Dewa Wisnu dapat menjelma dalam wujud makhluk atau avatara, di antaranya Krishna dan Rama.
Mereka sama-sama berperan sebagai penumpas angkara murka dan menolong dunia dari kehancuran. Sifat welas asih atau penyayang ini mengajarkan kepada semua manusia untuk selalu bersikap saling menyayangi sesama. Sikap ini akan menyebabkan seseorang mudah mendapatkan banyak teman dan banyak saudara, selain ketentraman dan kebahagiaan dalam menjalani hidup. 2. Trisula. Trisula pada Surya Majapahit digambarkan dengan bentuk senjata yang memiliki 3 pisau pada bagian ujungnya. Sedang pada tangkai terdapat semacam tasbih yang melilitnya. Trisula terletak di arah mata angin timur laut. Dalam agama Hindu, yang dimaksud Lodra adalah Rudra, yaitu salah satu aspek Dewa Siwa dalam bentuk kroda. Trisula secara simbolis menggambarkan ketiga fungsi dewa utama dalam agama Hindu yang dikenal dengan istilah Trimurti, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa perusak. Karakternya nampak angker dan menakutkan, namun hatinya lembut dan maha pengampun. Ia juga merupakan dewa yang amat pengasih, seperti seorang ayah yang menyayangi putranya. Dewa Rudra dikenal sebagai penyebab kematian, dewa penyebab dan penyembuh penyakit, dan juga penguasa angin topan. Sikap Rudra mengajarkan agar kita mampu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi orang yang sangat kita cintai. Selain jangan melihat orang lain dari fisiknya, tapi lihat hatinya, bahwa orang jahat sekalipun tetap memiliki hati yang bijak dan baik. 3. Braja. Braja terletak di arah mata angin sebelah timur, yang merupakan simbol atribut Dewi Uma yang mempunyai sifat sedih atau susah. Hal yang diajarkan adalah dengan adanya kesusahan, seseorang dituntut selalu sabar, tabah, dan tawakal pada Tuhan, karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Kesusahan merupakan salah satu ujian dari Tuhan, dan tidak sembarangan orang yang bisa tabah dalam menjalani ujian tersebut. Braja digambarkan seperti penggada yang memiliki 2 ujung dengan genggaman di tengahnya. Dalam agama Hindu, Braja maksudnya Vajra, artinya petir. Vajra merupakan simbolisasi kehidupan yang selalu memiliki 2 sisi, baik dan buruk, hitam dan putih, siang dan malam, dan sebagainya. Hal ini menyiratkan agar manusia selalu mempertimbangkan hidup bagi kehidupan yang lebih baik, karena semua pilihan hidup memiliki dampak bagi kehidupan manusia. 4. Padupan. Padupan terletak di arah tenggara, simbol atribut Sang Hyang Agni, yang di sini mempunyai sifat panas membara. Artinya selalu punya semangat yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu dan menjalankan tugasnya. Hal ini mengajarkan manusia untuk selalu semangat tanpa putus asa dalam meraih asa. Dengan semangat hidup yang tinggi, manusia tidak akan merasakan kesengsaraan hidup. Padupan digambarkan sebagai tempat pedupaan dengan api yang sedang menyala, namun cenderung lebih mirip obor. Dalam agama Hindu, simbol ini merupakan gambaran Agni yang digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Api juga digunakan dalam upacara korban, contohnya pada upacara ngaben di Bali. 5. Danda. Danda merupakan simbol atribut Dewa Yama. Pada Surya Majapahit terletak di bagian selatan. Yama adalah dewa yang memegang kunci neraka dan berkuasa pula mencabut nyawa manusia. Watak Dewa Yama adalah berkemauan keras dan besar keberuntungannya. Hal ini menyiratkan bahwa dalam menjalani hidup harus memiliki kemauan keras dalam menggapai cita-cita,
agar mendapatkan keberuntungan hidup yang besar. Dalam mitologi Hindu, danda digunakan oleh Dewa Yama untuk menghukum para penghuni neraka sebagai balasan ketika hidup di dunia. Danda juga digunakan untuk mencabut nyawa manusia. Ada simbolisasi yang terungkap melalui danda agar kita selalu menjaga laku kita dalam menjalani hidup di dunia. Karena semua perbuatan akan mendapat balasan di akhirat kelak, simbol danda pada Kumudawati digambarkan menyerupai alat pemukul yang mirip gada kecil. 6. Muksala. Muksala terletak tepat di sudut arah barat daya. Muksala merupakan simbol atribut Sang Hyang Guru yang bersifat menguji hati nurani, watak lemah lembut dan baik hati. Dari watak Batara Guru dianjurkan supaya manusia selalu bersikap lemah lembut kepada siapapun juga, baik kepada orang yang sebaya ataupun pada orang yang lebih muda daripadanya, lebih-lebih lagi pada orang yang lebih tua darinya. Manusia diajarkan supaya selalu berbaik hati kepada siapapun juga. Muksala digambarkan seperti penggada yang pada kedua ujungnya memiliki 3 ujung yang runcing di belit naga. Dalam mitologi agama Hindu, muksala disebut musla, yaitu antan kayu atau alu yang merupakan simbol pertanian. Alu juga dianggap sebagai simbolisasi lingga atau alat kelamin laki-laki, tempat keluarnya sperma atau zat hidup. 7. Nagapasa. Nagapasa merupakan simbol atribut Sang Hyang Kala, mempunyai sifat angkara, jahat, serakah, pemarah, jahil, dan segala perbuatan yang tidak baik. Manusia dilarang meniru hal-hal yang tidak baik, karena hal-hal yang tidak baik itu akan berdampak tidak baik juga baginya. Sebab seseorang akan dijauhi teman-teman dan akan banyak musuh, karena mereka tidak suka dengan kelakuannya. Dalam mitologi Hindu, nagapasa adalah tali atau jerat berbentuk ular, merupakan atribut Canda, Ketu, Siwa, Waruna, dan Sumba. Nagapasa terletak di sebelah barat, yang tidak berbeda dengan bentuk lain berada dalam bidang berlatar putih yang dikelilingi motif lidah api. Digambarkan dengan sebuah anak panah yang dililit oleh seekor ular naga. 8. Hangkus. Hangkus terletak pada sudut arah barat laut. Hangkus pada Kumudawati digambarkan dengan senjata yang memiliki ujung menyerupai anak panah dengan tali menyerupai tasbih pada bagian ekornya. Di dalam mitologi Hindu, hangkus disebut angkusa, alat penggerak gajah yang dibuat dari sebatang kayu yang pada ujungnya diberi pengait yang terbuat dari logam. Hangkus merupakan simbol atribut Sang Hyang Indra yang memiliki sifat cermat, teliti, angkuh. Simbol hangkus ini menuntut orang untuk melakukan tindakan yang baik, yakni menuntut ilmu. Dengan adanya sifat ini, manusia diajarkan untuk tertib dalam menjalankan segala sesuatu, supaya memperhatikan sebab akibat serta dampak dari setiap perbuatan yang dilakukan seseorang bagi masyarakat. Sifat angkuh indra sebaiknya jangan ditiru, sebab kesombongan hanya akan membawa kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat pula warna-warna simbolik yang tergambar dalam Surya Majapahit yang mewakili warna dewa, yaitu cemeng, abrit, jene, petak, biru, ijem, wungu, dan dadu yang masing-masing dimaknai sebagai berikut. 1. Cemeng atau hitam. Warna cemeng atau hitam dinamakan cundamani, mempunyai khasiat mencegah lapar dalam menjalankan tugas, sehingga semua pengetahuan dapat tercapai dan dapat diamalkan bagi semua orang.
Maksudnya adalah untuk menanamkan sikap optimisme pada semua orang dalam menjalani kehidupannya, sehingga sikap optimisme tersebut dapat mendorong seseorang untuk mencapai apa-apa yang dicita-citakan. Apabila hal itu dilakukan oleh seorang pendeta, maka dia akan memiliki ilmu yang tinggi dan pengetahuan yang luas, sehingga banyak mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dalam cerita pewayangan, Cundamani adalah senjata andalan Aswatama. Warna hitam seringkali dikaitkan dengan kejahatan dan kegelapan. Namun demikian, tidak jarang hitam juga dihubungkan dengan kebaikan atau kepositifan. Dalam konteks arti yang positif, warna ini melambangkan orang yang mempunyai kepribadian yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh pendapat atau komentar orang lain. Karena itu, sehingga dalam menjalankan kewajibannya, semua akan terlaksana dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam arti yang tidak baik atau negatif, warna ini melambangkan keangkaramurkaan, keserakahan, dan kesesatan. Simbolisasi warna hitam dalam agama Islam Jawa disebut dengan istilah alwamah. Alwamah merupakan gambaran nafsu manusia akan ketamakan, keserakahan, kesombongan, dan berorientasi pada syahwat. Nafsu ini terletak pada aliran darah manusia. Hal ini harus dapat dikendalikan manusia agar menjadi manusia yang mulia. 2. Abrit. Warna abrit atau merah dinamakan manik marakat atau zamrud berwarna merah, mempunyai khasiat menahan hawa nafsu, pelancar orang berdagang terutama busana, dan tidak akan menemui kegagalan. Maksud penerapan warna merah ini adalah sebagai pedagang, ia harus memperhatikan etika jual beli, tidak memperturutkan hawa nafsunya dengan menghalalkan segala cara supaya mendapatkan untung yang berlimpah dengan cara yang curang. Di samping itu, seseorang seyogianya juga tidak mudah terpancing untuk membeli barang dagangan dalam jumlah yang amat banyak tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar. Sehingga dengan pertimbangan seperti itu, dia tidak akan menderita kerugian. Warna merah merupakan simbolisasi dari nafsu amarah. Watak yang muncul adalah egois dan selalu menganggap diri paling segalanya. Nafsu ini juga harus ditundukkan agar kita mendapatkan kenyamanan dalam hidup, sebab tidak ada yang memusuhi karena sifat yang dimiliki. Nafsu ini terletak di dalam jaringan urat. 3. Jene. Warna jene atau kuning dinamakan manikara, mempunyai khasiat menolak rasa kantuk, tahan berjaga. Warna ini sangat cocok untuk para pekerja malam karena dapat menahan rasa kantuk. Orang yang dapat menahan kantuk, maka dia dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rezeki ini diperoleh berkat ketekunannya bekerja, bukan menuruti keinginannya untuk bermalas-malasan karena kantuk. Sifat lain yaitu mendahulukan kebutuhan sandang pangan, tidak melupakan kewajiban yang menjadi tanggungannya. Warna kuning ini juga melambangkan ketentraman. Nafsu sufiyah seringkali disimbolkan dengan warna kuning sebagai sebuah nafsu baik yang bertujuan menghancurkan kejahatan dan angkara murka. Terletak di dalam tulang sumsum, nafsu ini sebagai lawan dari nafsu alwamah dan amarah. 4. Petak. Warna petak atau putih disebut manik maya. Warna ini mempunyai khasiat menolak rasa kecewa hati dan memunculkan rasa tenggang rasa terhadap sesama.
Selain itu, putih mendatangkan khasiat mudah memperoleh kepercayaan dari atasan atau majikan yang diikutinya. Khasiat lainnya adalah dapat menangkal guna-guna yang ditujukan padanya. Warna putih sering pula dikaitkan dengan kebenaran, kebersihan, dan kesucian yang melambangkan karakter orang yang baik hati dan selalu mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam kehidupannya. Penggunaan warna putih akan mendorong manusia supaya selalu berbuat kebaikan dan dapat mencegah perbuatan yang tidak baik. Dengan kita selalu berbuat baik pada sesama akan menumbuhkan sikap saling mengasihi antar sesama manusia yang secara otomatis dapat mencegah orang lain yang akan berbuat jahat pada seseorang. Warna putih merupakan gambaran dari nafsu mutmainah, merupakan sifat rabbaniyah dalam diri manusia. Nafsu ini membawa ketentraman dalam hidup. Jika nafsu mutmainah mendominasi diri manusia, nafsu ini berada pada helaan nafas. 5. Ijem. Ijem atau hijau dinamakan mani marcakunda. Warna ini mempunyai khasiat untuk menolak nafsu angkara murka, di samping menjauhkan seseorang dari rasa ingin memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan bukan haknya. Warna hijau akan sangat berguna bagi petani karena dapat mensyukuri apa yang telah diperolehnya atau menerima, tidak tamak, dan dapat menjauhkan dari sifat ingin memiliki benda yang tak mungkin diraih. Bagi petani, warna hijau akan mendatangkan kesuburan tanah, sehingga semua yang ditanamnya dijauhkan dari gangguan hama dan akan mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. 6. Biru. Warna biru disebut mani endrataya bagi orang Jawa. Warna biru merupakan warna yang dianggap mampu menghilangkan segala macam penyakit. Selain diyakini dapat digunakan sebagai jimat atau kekuatan bagi keturunannya supaya terhindar dari segala macam penyakit. Ada juga yang mempercayai bahwa dengan warna ini akan mendapatkan anak yang banyak. Banyak anak akan mendorong semangat kerja yang tinggi, sehingga memperoleh hasil yang banyak pula. Selain itu, ada yang mempercayai bahwa warna biru dapat mendatangkan kekayaan, mendatangkan kesuburan, dan memperoleh keturunan. Warna biru biasanya melambangkan kesetiaan. 7. Dadu. Yang dimaksud warna dadu adalah oranye. Warna yang disebut juga sebagai mani hardataya ini mempunyai khasiat menolak rasa ragu, rasa khawatir, hati menjadi mantap, dijauhkan dari prasangka buruk, dari tuduhan, dan sebagai penangkal racun yang mematikan. Warna ini membuat seseorang berani melakukan segala sesuatu. Seseorang menjadi semangat dan percaya diri. Selain itu, warna ini dapat menahan dari perbuatan tidak baik yang ditujukan pada seseorang, serta membuat seseorang kebal terhadap segala macam hal buruk yang mengenai dirinya. 8. Wungu. Wungu atau warna ungu biasa disebut mani arja mangundring. Mungkin bagi sebagian orang, warna ini identik dengan duka nastapa. Namun orang Jawa justru memiliki anggapan yang sebaliknya. Warna ini menjauhkan seseorang dari rasa duka, menyejukkan hati, menghilangkan rasa kecewa karena telah ditinggalkan seseorang kerabat dekat. Selain itu, warna ini juga berfungsi sebagai ungkapan dari seseorang yang ingin memberikan kepercayaan dan kehormatan kepadanya. Disenangi dalam pergaulan, disegani, dan dapat menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain.
Hasta warna yang terdapat dalam Surya Majapahit dapat pula dipahami sebagai antitesis dari suatu perkembangan perwujudan dan catur warna, yang pada hakikatnya merupakan pencerminan 8 sifat yang terdapat dalam alam semesta atau Astadikpalaka, yang dapat ditanggapi oleh panca indera dan menjelma sebagai pancamaya yang tersimpan dalam hati sanubari manusia. Dengan demikian, antara jagat gede dan jagat cilik yang tersimpan di dalam hati sanubari manusia merupakan sebuah pencerminan atau penggambaran dari hasta warna atau astabrata. Artinya 8 laku utama yang terdiri atas laku Hambeking Kisma, seorang pemimpin yang selalu berbelas kasih dengan siapa saja. Kisma artinya tanah, tanah tidak mempedulikan siapa yang menginjaknya, semua dikasihani, tanah selalu memperlihatkan jasanya. Walaupun dicangkul, diinjak, dipupuk, dibajak, tetapi malah memberi subur dan menumbuhkan tanaman. Filsafat tanah adalah air tuba dibalas air susu, keburukan dibalas kebaikan dan keluhuran. 2. Laku Hambeking Tirta, seorang pemimpin harus adil, seperti air yang selalu rata permukaannya. Keadilan yang ditegakkan bisa memberi kecerahan, ibarat air yang membersihkan kotoran. Air tidak pernah emban oyot, emban cindi, atau pilih kasih. 3. Laku Hambeking Dahono, seorang pemimpin harus tegas seperti api yang sedang membakar, namun melalui pertimbangan berdasarkan akal sehat yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak membawa kerusakan di muka bumi. 4. Laku Hambeking Samirono, seorang pemimpin harus berjiwa teliti di mana saja berada. Baik buruk rakyat harus diketahui oleh mata kepala sendiri, tanpa menggantungkan laporan dari bawahan saja. Bawahan cenderung selektif dalam memberi informasi untuk berusaha menyenangkan pimpinan. 5. Laku Hambeking Samudra, seorang pemimpin harus mempunyai sifat pemaaf sebagaimana samudera raya yang siap menampung apa saja yang hanyut dari daratan. Jika samudera mencerminkan pendukung pluralisme dalam hidup bermasyarakat yang berkarakter majemuk. 6. Laku Hambeking Surya, seorang pemimpin harus memberi inspirasi pada bawahannya, ibarat matahari yang selalu menyinari bumi dan memberi energi pada setiap makhluk. 7. Laku Hambeking Candra, seorang pemimpin harus memberi penerangan yang menyejukkan, seperti bulan bersinar terang benderang namun tidak panas, bahkan seperti terang bulan tampak indah sekali. Orang desa seringkali menyebutnya dengan istilah Purnamasidi. 8. Laku Hambeking Kartika, maknanya seorang pemimpin harus tetap percaya diri meskipun dalam dirinya ada kekurangan. Ibarat bintang-bintang di angkasa, walaupun sangat kecil tapi dengan optimis memancarkan cahayanya sebagai sumbangan buat kehidupan. Demikian pula saat melihat kerlip bintang di angkasa, dapat menenangkan dan menenteramkan hati dan perasaan. Demikianlah perilaku yang seharusnya menjadi watak bagi seorang pemimpin. Surya Majapahit merupakan suatu gambar 8 mustika atau simbol kata mutiara yang lazim disebut Hastagina. Ajaran Hastagina mempunyai dasar yang mirip dengan simbolisme kosmologi Jawa, kiblat papat kalimo pancer, terlebih pada simbolisme warna yang termasuk pada warna-warna primer. Kiblat papat kalimo pancer dalam ajaran Jawa merupakan wujud alam kosmis. Papat yang dimaksud adalah kawah,
getih atau darah, puser, dan adi ari-ari. Kawah berada di timur atau wetan yang berwarna putih. Ini yang mengawali kelahiran. Sedang wetan atau witan berarti wiwitan, yaitu permulaan segala sesuatu. Dalam istilah Jawa disebut dengan purwo. Getih berwarna merah di sebelah selatan, atau daksimo yang dimaknai dengan lagu kehidupan. Puser terletak di sebelah barat atau prajimo berwarna hitam yang menandai akhir kehidupan. Adi ari-ari berwarna kuning dan berada di sebelah utara atau untara, yang diartikan kehidupan setelah kematian. Adapun pancer yang terletak di bagian tengah disebut mar dan marti. Penempatan warna bersesuaian dengan arah mata angin yang memiliki karakter atau sifat pokok dalam simbolisme warna. 8 warna tersebut dalam babat ila-ila ditulis sebagai berikut. Resi biasa ningali karaton sarwarara sadaya, meh kayungyun ing kalih, dupi badhe linebetan karaton sareng kalian cahya kang mancawarna, rari lumpuh katingal malih binujung mancing dateng cahya wening. Resi biasa ningali wonten urup satunggal darbe syarat warni 8, cemeng, abrit, jene, pethak, biru, ijem, wungu, dadu, gumelar sareng sami katingal. Terjemahan bebasnya, Resi biasa melihat keraton yang semuanya serba indah hingga merasuk di hati, terlebih ketika ingin masuk keraton bersamaan dengan munculnya cahaya yang beraneka warna yang kelihatannya muncul dari pecahan cahaya bening. Resi biasa melihat ada 8 warna dari pecahan cahaya tersebut: hitam, merah, kuning, putih, biru, hijau, ungu atau violet, dan oranye yang secara bersamaan terlihat. Butir-butir mutiara bermakna dari 8 warna gaib mengandung ajaran luhur Jawa, yaitu konsep hastagina. Ajaran ini diwujudkan dengan adanya upaya atau laku dalam mencapai keselamatan, ketentraman hidup bagi manusia pada umumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa seluruh aktivitas kehidupan, baik yang terkait dengan kehidupan berpribadi, kehidupan berkeluarga, maupun kehidupan bermasyarakat tergambar dengan jelas dan nyata dalam ornamen yang terdapat pada simbol Surya Majapahit. Ajaran hastagina merupakan ajaran yang menjadi pijakan laku Jawa yang dinamis dalam menjalani hidup. Hastagina merupakan konsep Jawa yang berisi 8 sifat positif yang harus dimiliki orang-orang Majapahit. Ke-8 faedah yang baik itu adalah: 1. Golek panggautan, artinya berusaha membudidayakan diri sendiri. 2. Ripen atau gigih dalam memperjuangkan apa yang diinginkan. 3. Gemi atau hemat, artinya bagaimana memanfaatkan sesuatu yang dimiliki agar berkecukupan. 4. Nastiti, artinya cermat dalam melakukan pemeriksaan atau pengamatan. 5. Weruh ing petung atau mampu memperhitungkan. 6. Taberi tatanya atau gemar bertanya untuk menambah pengetahuan. 7. Nyegah kayun atau mencegah keinginan yang tidak mempunyai arti atau menghindari pemborosan. 8. Nemen ing setya atau bersungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita. Dalam Bait Dharmawasita itu dilukiskan rangkaian ajaran sebagai berikut. Kaping pisan panggautan gelaring pambudi, warna-warna saka conggah ira nut ing jaman kalakone. Riken ping kalihipun dadi pamrih marang pakolih, katri kemi karapnya, margane mrih cukup. Ping 4 nastiti, pamriksa iku dadi margane weruh ing pasti. 5 weruh ing pitungan.
watek adoh mring butuh sahari kaping 6 tapritatanya ngundahaken marang kaweruhe, ping 7 nyegah kayun pepinginan kang tanpa kardi tanpa ros marang arta sugih watakipun, ping 8 nemen ing seja watak ira sarwa glis ingkang kinabdi yen bisa kang mengkono. Terjemahan bebasnya, yang pertama, lapangan usaha terbuka lebar, bentuknya beraneka ragam. Carilah sekuatmu sesuai dengan keadaan atau kondisi zaman. Kedua adalah pandai mencari akal agar memperoleh hasil yang diharapkan. Yang ketiga adalah hemat agar dapat hidup berkecukupan. Nomor 4, hendaknya berhati-hati dalam memeriksa dan meneliti sehingga mengetahui dengan pasti. Kelima, tahu perhitungan. Dengan menjauhi hal-hal yang sesaat saja. Hal yang keenam adalah rajin bertanya untuk menambah pengetahuannya. Ketujuh adalah menahan nafsu dan keinginan yang tidak berfaedah dan tidak boros dalam mengeluarkan uang. Kedelapan, bertekad bulat dalam mencapai cita-cita untuk mencapai dengan cepat apa yang diinginkan. Kalau dapat, lakukanlah. Itulah sifat positif yang harus menjadi tradisi Majapahit yang ternyata penuh persaingan dan tidak sesederhana yang dilihatnya. Ajaran Hastagina ini tergambarkan dalam 8 warna yang berada di bagian tengah Surya Majapahit. 8 warna atau Hastawarna merupakan kesatuan laku manusia sejati. Pada hakikatnya merupakan pencerminan 8 sifat yang terdapat dalam alam semesta yang dapat ditanggapi oleh panca indera dan tersimpan sebagai pancamara dalam hati sanubari manusia. Aspek visual yang muncul dalam Surya Majapahit mengungkap mitologi yang berbasis pada sistem religi Jawa yang tercermin melalui motif-motif di dalamnya. Melalui penghubungan keberadaan latar warna-warni pada gambaran dewa dan latar warna terang pada ornamen pancaran dari simbol Surya Majapahit, dapat ditemukan adanya penerapan konsep budaya lama, yakni loro-loroning atunggal dalam budaya Jawa atau Rabineda dalam Hasanah budaya Bali. Konsep lama inilah penyelarasan yang harmonis antara alam mikrokosmos dengan alam makrokosmos dalam simbolisme Surya Majapahit. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu.